Ronaldo pecahkan rekor di Arab Saudi. Chelsea selangkah lagi dapatkan Enzo Maresca. MU terancam dilarang main di Liga Eropa musim depan. Emery perpanjang kontrak di Aston Villa. Timnas Spanyol panggil para pemain muda untuk Euro 2024. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol saat Al Nassr mengalahkan Al Ittihad 4-2 dalam pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League musim ini, Selasa 28 Mei 2024 dini hari WIB. Sepasang gol itu membawa catatannya musim ini ke 35 gol. Ronaldo pun menjadi pemain tertajam dalam semusim di sejarah Liga Arab Saudi, melewati rekor ex-pemain Al Nassr Abdulrazak Hamdallah dengan 34 gol pada musim 2018-2019 silam. Sementara itu, rival CR7 yakni Neymar berhasil menyabet gelar Saudi Pro League. Meskipun hanya main 3 kali di Liga Arab Saudi musim ini, Neymar berhak ikut angkat trofi saat Al Hilal menjadi juara. Al Hilal sebenarnya sudah berhasil mengunci trofi di pekan ke-31. Torehan poin mereka unggul cukup jauh dari rival Al Nassr. Nah, di pertandingan terakhir tadi, Al Hilal menumbangkan Al Wehda 2-1 di King Abdul Aziz Stadium. Dari berita transfer Liga Inggris, Chelsea mengintensifkan pendekatan ke Enzo Maresca, calon manajer baru mereka. Dilansir Bleacher Report, klub London Barat itu berupaya menuntaskan kesepakatan pekan ini juga dan disebut bersedia membayar kompensasi sebesar 10 juta pounds atau 205 miliar rupiah. FYI, Maresca membawa Leicester menjuarai Championship yang sekaligus memastikan mereka kembali ke Premier League musim depan. Manchester United mengonfirmasi bahwa Alvaro Fernandes resmi dipermainkan Benfica. Alvaro bergabung dengan The Red Devils dari Akademi Real Madrid pada 2020, namun belum pernah melakoni debut untuk tim utama Setan Merah. Musim lalu bek kiri 21 tahun itu dipinjamkan ke Benfica dengan opsi permanen. Meskipun juara Piala FA, Manchester United terancam tidak bisa mengikuti kompetisi Liga Eropa musim depan. Alasannya, UEFA memang mempunyai regulasi untuk melarang 2 klub dengan satu kepemilikan sama berkompetisi di turnamen serupa. Salah satu pemilik MU, Sir Jim Ratcliffe bersama Ineos memiliki saham di Setan Merah sebesar 27,7% dan akan meningkat sampai 30%. Di lain sisi, Ineos mempunyai kepemilikan saham di klub asal Prancis, Nice, yang juga sudah memastikan tiket di Liga Eropa musim depan. Kekhawatiran mengenai MU tak bisa tampil di Liga Eropa semakin bertambah karena United finish lebih rendah dari Nice di klasemen akhir liga masing-masing. Kesuksesan pelatih Erik ten Hag raih trofi Piala FA ternyata bikin pusing manajemen MU. Dikutip 90 Min, sebuah laporan baru mengungkapkan Manchester United sedang mempertimbangkan untuk mempertahankan Erik ten Hag sebagai manajer, meskipun ada klaim sebaliknya. Ten Hag masih terikat kontrak selama 1 tahun lagi dan memiliki opsi untuk 12 bulan lagi yang termasuk dalam kontraknya saat ini. Setelah kebersamaan selama 9 tahun, strike MU Anthony Martial akhirnya mengumumkan akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini. Lewat media sosial, Martial mengaku akan mencari tantangan baru. Manchester United selalu berada dalam hati saya akan pergi menghadapi tantangan baru, tetapi akan selalu menjadi setan merah dan terus mengikuti perkembangan hasil klub dengan rencana. Spekulasi masa depan Kieran McKenna tampaknya akan segera berakhir setelah ia bakal memutuskan menandatangani kontrak baru bersama Ipswich Town. Dengan ini menutup kemungkinan kepindahannya ke Manchester United. Pemegang saham mayoritas Ipswich, Ed Swart, terbang ke Inggris dan Amerika Serikat pada akhir pekan lalu untuk melakukan pembicaraan dengan kepala eksekutif klub Mark Ashton dan McKenna. Dilaporkan bahwa diskusi tersebut membahas tentang kesepakatan baru yang diusulkan. Bukan hanya Ipswich Town, Aston Villa juga mengumumkan pelatih Unai Emery telah menandatangani kontrak baru jangka panjang berdurasi 5 tahun. Dengan begitu, Emery akan mengabdi di Villa Park hingga musim panas 2029 setelah membawa klub ini untuk pertama kalinya lolos ke Liga Champions dengan finish peringkat 4 di klasemen Liga Primer Inggris musim 2023-24. Klub asal Prancis, Stade Reims, masih membidik Davide Ancelotti sebagai juru taktik mereka.
Diskusi soal keinginan tersebut bakal dibuka dengan asisten Carlo Ancelotti itu pasca final Liga Champions Madrid versus Dortmund 2 Juni mendatang. Reims memang tengah mencari pengganti Will Steele yang mundur dari jabatannya pasca musim ini berakhir. Davide pun diprioritaskan guna menjadi nahkoda Keito Nakamura dan kolega di musim depan. Antonio Conte dikabarkan hanya tinggal selangkah lagi mengambil alih posisi pelatih Napoli setelah menyelesaikan persyaratan kontrak dengan Presiden Aurelio De Laurentiis. I Partenopei memutuskan untuk mempercepat proses perekrutan pelatih berusia 54 tahun tersebut. Setelah Gianpiero Gasperini memutuskan untuk bertahan melatih Atalanta, menyingkirkan pesaing utamanya untuk posisi tersebut. Masih bahasan soal pelatih, calon manajer baru Juventus Thiago Motta diberitakan telah meminta manajer agar tidak mengutak-atik 3 orang pemain. Artinya 3 orang ini tidak boleh dilepas ke klub lain pada bursa transfer mendatang. 3 nama itu adalah bek Andrea Cambiaso, gelandang Nicolo Fagioli, dan gelandang serang Kenan Yildiz. Pelatih berusia muda ini menganggap 3 pemain ini bisa menjadi tulang punggung dan poros permainan si nyonya tua dalam waktu yang lama. Sementara di benua lain, legenda dan artis sepak bola Brasil berpartisipasi dalam pertandingan amal pada Minggu 26 Mei 2024. Laga itu untuk mengumpulkan dana bagi para korban bencana banjir dahsyat di Rio Grande do Sul. Bintang-bintang seperti Ronaldinho Gaucho, Cafu, Bebeto, dan pemain terkemuka lainnya kembali bersinar di lapangan stadion ikonik Maracanã di Rio de Janeiro. Ronaldinho menunjukkan skill berkelas di laga ini. Timnas Spanyol mengumumkan skuad untuk Euro 2024 Jerman. Total ada 29 pemain yang dipanggil pelatih Luis de la Fuente untuk memperkuat skuad La Roja di ajang prestisius ini. Menariknya, nama-nama pemain senior seperti Alvaro Morata, Dani Carvajal, hingga pemain Gaik Jesus Navas masuk dalam list yang didaftarkan. Para senior ini akan bersanding dengan para pemain junior seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, dan Fermin Lopez. Dari 29 nama ini nantinya akan dikerucutkan menjadi 26 pemain. Dari ajang sepak bola Jerman, VfL Bochum memastikan bertahan di Bundesliga setelah bangkit dari ketertinggalan 3 gol dan memenangkan adu penalti 6-5 kontra Fortuna Düsseldorf pada hari Senin malam. Klub Divisi 2 Düsseldorf unggul 3-0 dari leg pertama playoff, namun Bochum mampu bangkit dan menyamakan agregat menjadi 3-3 di leg kedua tadi malam, sebelum akhirnya mengandaskan perlawanan tim tuan rumah melalui adu tos-tosan. Pep Guardiola mendukung Jack Grealish untuk bangkit setelah gagal bersinar pada musim ini. Guardiola lebih memilih memainkan Jeremy Doku sebagai pemain pengganti. Meski namanya tetap masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil pelatih timnas Inggris Gareth Southgate, Grealish tidak bisa dipastikan akan bermain di Piala Eropa 2024. Meski begitu, Guardiola menegaskan tidak melihat ada masalah pada pemain yang didatangkan Manchester City seharga 100 juta pounds itu. Kiper Manchester City, Ederson, menjadi target Al-Ittihad dan tim Liga Pro Saudi bersedia menawarkan harga awal 25 juta pounds untuk pemain Brazil berusia 30 tahun itu. Klub Liga Arab Saudi telah tertarik pada Ederson selama lebih dari setahun, tetapi mereka enggan mengeluarkan uang terlalu banyak. Dan diketahui bersedia menawarkan tawaran awal sebesar 25 juta pound sterling untuk salah satu kiper terbaik dunia yang masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Karir Sofyan Amrabat di Manchester United tak terlalu mulus. Ia kerap jadi pemain cadangan saja. Ia kesulitan meyakinkan Erik ten Hag memberikannya kans bermain secara reguler sebagai starter. Amrabat cuma tampil sebanyak 30 kali di semua ajang kompetisi bagi Setan Merah. Meski demikian, ternyata ia betah di Old Trafford. Dilansir Football Italia, Amrabat pun berharap ia dipermanenkan oleh MU. Ia berharap negosiasi dengan pihak MU dalam waktu dekat akan bisa meyakinkan mereka mengontraknya secara permanen. Bintang muda Lille, Leny Yoro, kini menjadi rebutan antara dua raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dan Manchester United. Pemain muda jangkung ini juga memainkan peran kunci musim ini, khususnya saat Lille mencapai perempat final Liga Konferensi Eropa. Namun, spekulasi berkembang bahwa Yoro kemungkinan akan pindah dari Stade Pierre-Mauroy. Selain MU dan Liverpool, PSG rupanya juga sudah lama menaruh minat pada pemain tim nasional Prancis U23 tersebut.
Masih seputar sepak bola Inggris, Norwich akan secara resmi mendekati FC Northland dengan harapan menunjuk Johannes Hoff-Torup sebagai pelatih baru mereka. Torup telah muncul sebagai kandidat pilihan Norwich untuk menggantikan David Wagner. Wagner dipecat kurang dari 24 jam setelah kekalahan mereka di Playoff Championship dari Leeds. Norwich harus membayar kompensasi untuk Torup dan sudah mendapatkan izin kerja untuk pelatih berusia 35 tahun itu. Raul Gonzalez berpotensi hengkang dari Real Madrid. Raul merupakan pelatih Real Madrid Castilla selama 5 musim terakhir. Namun dalam beberapa pekan terakhir terdapat banyak spekulasi bahwa masa jabatannya akan berakhir pada musim panas ini. Di tengah hubungan dengan banyak klub profesional saat membahas masa depannya, Raul mengaku bisa saja meninggalkan Real Madrid di musim panas 2024. Eric Garcia siap kembali ke Barcelona musim panas ini setelah dipinjamkan selama 1 musim di Girona. Garcia membantu Girona lolos ke Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya. Kontraknya di Barcelona saat ini berlaku hingga 2026. Dengan La Blaugrana menghargainya sekitar 15 hingga 20 juta euro jika mereka memang ingin menjualnya. Namun, Garcia menegaskan rencana awalnya adalah kembali ke Barcelona dan menunggu pihak klub mengambil keputusan mengenai langkah selanjutnya. Sementara itu, Kapten Girona Alex Garcia diperkirakan akan menjadi pusat pertarungan transfer musim panas ini. Selain Barcelona, Bayer Leverkusen juga sedang memburunya. Berdasarkan kabar terbaru dari pakar sepak bola Jerman Florian Plettenberg, pembicaraan sudah berlangsung dengan Girona pasrah kehilangan kapten mereka. Girona akan meminta antara 15 hingga 20 juta euro untuk melepas salah satu pemain kesayangannya tersebut. Dari sepak bola Italia, Dusan Vlahovic bicara soal ambisinya bersama Juventus setelah mengakhiri musim ini dengan meraih tiket ke Liga Champions dan menjuarai Coppa Italia. Sejumlah pemain bintang bakal pergi, namun Vlahovic tetap diharapkan ambil bagian pada musim depan dan sang bomber asal Serbia menyatakan tekadnya untuk mengembalikan Juve kepada masa kejayaannya. Vlahovic sendiri mengakhiri musim ini dengan penghargaan striker terbaik Serie A setelah mencatatkan 16 gol di Serie A pada musim ini. Torino finish ke-9 di Serie A menyusul kekalahan 3-0 dari Atalanta pada hari Minggu yang berarti di atas kertas. Mereka belum lolos ke kompetisi Eropa manapun. Namun, jika Fiorentina memenangkan final Liga Konferensi, La Viola akan otomatis lolos ke Liga Eropa sehingga memberi Serie A tambahan tempat di Eropa. Dalam hal ini, Torino akan lolos ke Liga Konferensi 2024-2025. Maka akan ada 9 klub Serie A bermain di kompetisi Eropa musim depan, 5 di Liga Champions, 3 di Liga Eropa, dan 1 di Liga Konferensi.